Dinar adalah seorang tabi'in. Generasi tabi'in itu generasi setelah generasi para sahabat. Beliau berkata, di mana Allah menciptakan malaikat disertai dengan akal dan tidak memiliki hawa nafsu. Allah menciptakan binatang dengan menyertakan syahwat tanpa akal. Sedangkan Allah menciptakan manusia dengan menyertakan keduanya, yaitu nafsu dan akal. Bila manusia yang akalnya mampu mengalahkan nafsunya, nafsu syahwatnya, maka ia akan lebih baik dari malaikat. Dan yang nafsu syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia lebih buruk dari binatang. Kenapa lebih buruk dari binatang? Karena binatang tidak memiliki akal, dan itu wajar jika memperturutkan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahasia yang terbentang luas di dalam penciptaan manusia, di mana terdiri dari pemikiran, akal, nafsu, hati, dan ruh. Di mana dengan pemikiran tersebut agar menjadi pencerah hati, menembus cakrawala pengetahuan. Dengan akalnya manusia agar menjadi mata hati, untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang batil. Nafsu pada diri manusia yang tadi sudah dijelaskan adalah menjadi lawannya akal. Nafsu adalah junudus syaitan, sedangkan akal adalah junudul malaikat. Dan bila hati menjatuhkan pilihan-pilihannya bagi yang menguasainya, ia akan condong memutuskan pada yang menguasainya. Bila yang menguasai pada hati ini adalah nafsu, maka hati ini akan condong mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsu syahwat. Bila yang menguasai di hati ini adalah akalnya, maka hati ini akan condong mengikuti pada akalnya. Sedangkan roh ini adalah yang selalu menghidupkan hati. Bila hatinya bersih, bila hatinya menuruti akal, maka roh ini akan menjadi tenang dan tidak akan gundah gulana. Bila yang menguasai roh ini adalah nafsu syahwat, maka hati ini yang menguasai nafsu syahwat, maka roh tersebut ini akan menjadi gundah gulana, resah dan selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsunya. Yes. Khususan ila ruhi muallifu hadzal kitab Ihya Ulumuddin al-alim al-allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Abi Hamid At-Tus Al-Ghazali rahimahumullah, wa ila ruhi masyayikhina hadzal ma'had Asy-Syaikh Sirajuddin Asy-Syaikh Hasim Sirajuddin Bahyi Syamsuddin Hasim, wa ila ruhi akhina al-kabibi Khabus ala Syamsuddin wa khusun wa ila hadrati masyayikhi wa sadidi rahimahumullah. Ghafarallahu lahu wa taqawana amalahum, sahalallahu tariqa ila jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Begini bayan niku nggih. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi bid-dharain. Amin ya mujibas salimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu anna wujubat taubati utawi iku mertelaake setuhune wajib tobat. Iku amun umum fil ashkhasi ing dalem pira-pira wong swiji. Wal akhwali lan pira-pira tingkah. Falayan faku mongko ora lepas anhu saking wujubat taubati sapa hadun wong swiji. Al batatan khalih mesti ilam ngertia sapa sira anna dhahiral kitab setuhune pertelane kitab tegese Al-Qur'an iku kodala teman-teman nuduhake ala hadza ing atase iki wujubat taubati idza qala krana dawuh sapa Gusti Allah taala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Rupane dawuh wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu tobato sapa sira ilallahi maring Gusti Allah jami'an khalih sekabehane ayyuhal mu'minuna he pira-pira wong kang padha iman la'allakum supaya sira kabeh iku tuflihuna pira-pira wong kang bejo. Fa amma mongko mrataake sapa Gusti Allah al khitaba ing dawuh tobat. Al khitaba ing dawuh tobat. Wa nurul basurati utawi cahayane peningal ati aidon khalih malih iku yursidu nuduhake ilaihi maring wujubat taubati id makna taubata krono utawi maknane tobat iku arrujuu bali anit toriki saking dalan al mubaati kang ngedohake anillahi saking Gusti Allah al muqarrabi kang markake apa tarik al muqarrabi kang markake apa tarik ila syaitani maring setan. Jadi kelanjutannya kemarin mestinya acaranya akan live. Programnya nggak jelas, sampai sekarang nggak bisa dipakai live. Seperti yang kemarin menjelaskan tentang wajibnya tobat. Wajib tobat itu secara umum untuk siapa saja. Gusti Allah itu memberi ampun bagi orang-orang yang tobat kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Tidak ditentukan pada seseorang, salah seorang, jadi hanya kepada siapa saja yang mau bertobat. Baik itu orang sekalipun melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, selama dia mau bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Seperti dawuh di dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian semua kepada Allah, hei orang-orang yang beriman, supaya kalian semua itu menjadi orang yang beruntung. Ini seperti dawuh yang kemarin, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Tentunya harus tobat dengan tobatan yang sesungguhnya, tobat yang murni. Uraian tobat kemarin sudah. Wa nurul basurati aidan yursidu ilaihi makna taubati. Tobat ini yang dimaksud, tobat ini yang dimaksud ini adalah
di mana orang yang sebelumnya ini mendekatkan diri kepada setan dan menjauhkan diri jalan menuju Allah, karena tobat akhirnya menempuh jalan menuju Allah dan jauh dari jalan yang ditempuh oleh setan. Jadi berbalik, yang sebelumnya ini selalu menempuh jalan yang diinginkan oleh setan, setelah tobat akhirnya senantiasa menempuh jalan menuju Allah, yang tentunya harus melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya kalau menempuh jalan menuju Allah. Walayata sawwarulan ora tetemu utawa gegambar apa dzalika mengkono-mengkono rujuk illa min akilin angin saking wong kang duweni akal. Illa min akilin angin saking wong kang duweni akal. Wala takmalulan ora sempurna apa gharizatul akli tumancepe akal. Tegese tumancepe akal itu maksudnya insting. Jadi insting ngene lho, cara akal dadi anu illa ba'da kamalil gharizati syahwati. Kejaba sakwuse sempurnane tumancepe nafsu syahwat. Kejaba sakwuse sempurnane tumancepe nafsu syahwat wal ghadabi lan muring-muring wasa iris sifati lan sekerine pira-pira sifat al madhmumati kang diwada. Diwada itu yang tercela. Allati kang hiya utawi sifat iku sa ilus syaitani pira-pira perantarane setan. Ila ighwa'il insani maring godho nyasarake menungso. Ila ighwa'il insani maring godho nyasarake menungso. Idza kamalul akli krana utawi sempurnane akal. Idza kamalul akli krana utawi sempurnane akal iku innama yakunu angin pestine ana apa kamalul akli inda muqaranatil arba'ina nalikane barengi umur 40 tahun. Inda muqaranatil arba'ina nalika barengi umur 40 tahun. Wasluhu utawi pokoke akal iku innama yatimu angin pestine sempurna apa akal inda murahiqatil bulughi nalikane marki balek atau marke balek iki dewasa, mendekati dewasa. Wa mubadiyatun lan dasar-dasare balek. Tadharu pertelo apa murahek ba'da sab'i sinina ing dalam sause umur 7 pira-pira taun. Ing dalam sause 7 pira-pira taun. Maksudnya orang yang bertobat, orang yang bertobat, orang yang pada akhirnya menempuh jalan menuju Allah, atau orang yang akhirnya ingat kepada akhirat, ingat pada masa berikutnya setelah masa hidup di dunia ini, mereka adalah golongannya orang-orang yang menggunakan akalnya. Orang-orang yang akalnya digunakan. Maksudnya apa? Manusia diciptakan oleh Allah ini dengan ciptaan yang sempurna, di mana Allah menciptakan manusia ini terdiri dari unsur nafsu dan akal. Dan yang menjadikan kesempurnaan manusia ini adalah akal. Dengan akal tersebut sehingga manusia bisa
mengetahui segala macam sesuatu dan akhirnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang harus ditempuh dan mana yang harus ditinggalkan. Ini karena akal. Sehingga dikatakan al-insanu hayawanun natek. Manusia ini adalah hewan yang berakal. Jadi sama dengan hewan. Hewan-hewan yang lain itu juga hewan-hewan yang lain itu hanya memiliki nafsu. Jadi tidak memiliki akal. Sehingga seperti ayam ini tidak bisa membedakan ini ibu yang dulu pernah menelur, yang pernah nelur, yang pernah mengerami sehingga itu menjadi jodohnya, kambing, segala macam hewan, jadi tidak bisa membedakan. Karena memang mereka hanya memiliki nafsu. Manusia diberi kesempurnaan oleh Allah, yaitu akal, sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu. Wala takmalu gharizatul akli illa ba'da kamali gharizatus syahwat. Tidak sempurna instingnya seseorang. Jadi seseorang ini instingnya, jadi akalnya sing tumancep ning gone awak iki, ini belum dianggap sempurna, dan yang sempurna ini adalah nafsu syahwatnya. Sebelum mereka mencapai usia 40 tahun. Jadi manusia ini setelah usia 40 tahun ini akalnya ini benar-benar digunakan dengan baik. Sebelum usia 40 tahun manusia ini condong pada suatu keinginan-keinginan untuk ngikuti hawa nafsunya. Sehingga kayak orang-orang dulu ini kalau mau ngaji hikam itu dibatasi umur. Jadi sebelum umur 40 tahun mereka belum diperbolehkan ngaji hikam. Itu orang-orang dulu. Kalau sekarang wis ndak pandang bulu, yang penting ada keinginan, ada kemauan. Karena kenapa? Orang yang mengaji hikam ini adalah orang yang sudah benar-benar orang yang bisa menata hatinya. Sehingga usia 40 tahun ini akalnya mulai berjalan dan pada akhirnya itu bisa mengalahkan hawa nafsu dan akhirnya hati ini bisa tertata dengan baik. Sehingga ditekankan pada usia 40 tahun. Wasluhu, nah pokoknya pangkalnya sempurna itu setelah murohek. Jadi manusia ini murohek mendekati balik ini mulai akal digunakan. Sebelum murohek, sebelum mendekati balik, akal ini tidak digunakan. Yang digunakan ini akal ini hanya untuk bermain. Untuk edukasi. Setelah usia mendekati balik, maka akal ini baru digunakan untuk berpikir segala macam sesuatu. Wa mubadiyatu tadhiru, dan sempurnanya, dasar-dasar kesempurnaannya ini setelah umur 7 tahun. Nah, syahwat dan bala tentara, syahwat itu adalah bala tentaranya setan. Wasyahwatu utawi syahwat iku junudu syaitani, bala tentarane setan. Wal ukulu utawi pira-pira akal iku junudul malaikati, bala tentarane malaikat. Faida cetama amongko arikalane kumpul apa akal, mongko arikalane kumpul apa junudu syaitani wa junudul malaikat, junudu syaitani wa junudul malaikat.
Qoma mongko jumeneng apa alqitalu peperangan bainahuma ing dalem antarane junudus syaitani wa junudul malaikat biddarurati kelawan pasti idlah apa iki idla yasbutu krana ora bisa tetep apa ahaduhuma salah sijine syaiton junudus syaiton wa junudul malaikat lil akhari maring wenehe liannahuma krana setuhune junudus syaitani wa junudul malaikat iku diddani lelawanan karone fattaridu mongko utawi tolak-tolakan fattaridu mongko utawi tolak-tolakan bainahuma ing dalem antarane junudus syaitani wa junudul malaikat iku katoridu kaya tolak-tolakan iku katoridu kaya tolak-tolakane bainal laili ing dalem antarane wengi wan nahari lan rino lan awan wan nuri lan cahaya wa zulmati lan peteng wa mahmaghala balan semangsane nglindih iki menang ngono apa haduhuma salah sijine junudus syaitani wa junudul malaikat aja mongko bingungake apa ahad al akhara ing wenehe biddarurati kelawan mesti. Nah, dalam diri manusia tadi disampaikan dalam diri manusia ini terdiri dari nafsu syahwat dan akal. Bila nafsu syahwat ini dikumpulkan dengan akal, maka mereka akan senantiasa bertentangan, bertolak belakang, musuhan. Akal dan nafsu syahwat itu ibarat minyak dan air, jadi tidak akan pernah bisa bersatu. Ibarat malam dan bumi, cahaya malam dan cahaya siang kok bumi. Cahaya malam dan cahaya siang. Jadi antaranya terang dan gelap. Jadi berbeda hidupnya. Alam nyata dan alam gaib dan lain sebagainya. Mereka selalu bertentangan dan tidak akan pernah bisa kumpul di antara keduanya. Lah, akal ini adalah bala tentaranya malaikat. Sedangkan nafsu syahwat ini adalah bala tentaranya setan. Bila mana ini berkumpul, tentu akan terjadi suatu peperangan di antara keduanya. Lah, pada saat orang-orang ini sudah dihinggapi oleh nafsu syahwat, di mana dalam hidupnya ini senantiasa mengikuti keinginan-keinginan nafsu, yang kesenangannya hanya kesenangan belaka. Bila mana dia ini pada saatnya bisa menggunakan akalnya, dengan akal tersebut akhirnya dia bertafakur, berpikir. Setelah berpikir, dia akhirnya mencari ilmu. Jadi untuk memasukkan ilmu dan introspeksi diri dengan akalnya tersebut, dengan adanya masukan-masukan ilmu dan banyak introspeksi diri sehingga akalnya digunakan dan akalnya ini digunakan laksana yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu ulul albab, yaitu orang yang memiliki akal sempurna sehingga nafsu syahwat ini bisa dikalahkan. Setelah nafsu syahwat ini bisa dikalahkan, maka hati ini akan dikuasai dengan kebaikan, dengan bala tentaranya malaikat, sehingga mengarah pada suatu arah kebaikan. Manakala akal sudah tidak bisa digunakan, bala tentaranya malaikat sudah tidak bisa digunakan, atau kalah dengan bala tentaranya setan,
maka hati ini dikuasai oleh setan sehingga mereka berbuat merajalela dan lebih kejam daripada hewan-hewan yang ada. Ini manusia. Sehingga ada orang mengatakan manusia itu ibarat manusia yang kejam, manusia yang zalim, ini ibarat setan yang doyan pedes, yang doyan lombok. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Itu lebih kejam. Jadi setan dalam bentuk manusia ini adalah lebih kejam. Karena kenapa? Karena hatinya ini sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga mereka lebih brutal daripada hewan. Lebih brutal daripada hewan-hewan liar. Itu manusia. Dan akalnya ini sudah mati. Jadi akalnya ini sudah tidak bisa dipergunakan untuk berpikir positif. Manakala akal sudah tidak bisa digunakan untuk berpikir positif, maka nafsu syahwat ini yang merajalela dan pada akhirnya dia ini termasuk orang-orang yang dikategorikan lebih kejam daripada hewan yang ada. Malik bin Dinar adalah seorang tabi'in. Generasi tabi'in itu generasi setelah generasi para sahabat. Beliau berkata, di mana Allah menciptakan malaikat disertai dengan akal dan tidak memiliki hawa nafsu. Allah menciptakan binatang dengan menyertakan syahwat tanpa akal. Sedangkan Allah menciptakan manusia dengan menyertakan keduanya, yaitu nafsu dan akal. Bila manusia yang akalnya mampu mengalahkan nafsunya, nafsu syahwatnya, maka ia akan lebih baik dari malaikat. Dan yang nafsu syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia lebih buruk dari binatang. Kenapa lebih buruk dari binatang? Karena binatang tidak memiliki akal dan itu wajar jika memperturutkan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia yang terbentang luas di dalam penciptaan manusia, di mana terdiri dari pemikiran, akal, nafsu, hati, dan ruh. Di mana dengan pemikiran tersebut agar menjadi pencerah hati, menembus cakrawala pengetahuan. Dengan akalnya manusia agar menjadi mata hati, untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang batil. Nafsu pada diri manusia yang tadi sudah dijelaskan adalah menjadi lawannya akal. Nafsu adalah junudus syaitan, sedangkan akal adalah junudul malaikat. Dan bila hati menjatuhkan pilihan-pilihannya bagi yang menguasainya, ia akan condong memutuskan pada yang menguasainya. Bila yang menguasai pada hati ini adalah nafsu, maka hati ini akan condong mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsu syahwat. Bila yang menguasai di hati ini adalah akalnya, maka hati ini akan condong mengikuti pada akalnya. Sedangkan roh ini adalah yang selalu menghidupkan hati. Bila hatinya bersih, bila hatinya menuruti akal, maka roh ini akan menjadi tenang dan tidak akan gundah gulana. Bila yang menguasai roh ini adalah nafsu syahwat, maka hati ini yang menguasai nafsu syahwat, maka roh tersebut ini akan menjadi gundah gulana, resah dan selalu mengikuti apa yang
diinginkan oleh nafsunya. Dah. Fa idza kana wa dzulmati wa mahma ghalaba ahaduhuma arjahul akhar. Jadi harus bisa mengalahkan salah satu yang ada pada diri kita. Wa idza kanat lan arikalane ana apa syahwatu nafsu syahwat iku takmalu sempurna fisiba ing dalam waktu isih cilik. Iku takmalu sempurna fisiba ing dalam waktu isih cilik wasyabab bilan waktu remaja, waktu isih nom, waktu remaja. Qabla kamalil aqli dalam sak durunge sempurnane akal. Fakot sabako mongko teman-teman dingini. Fakot sabako mongko teman-teman dingini apa jundus syaitani bala tentarane setan. Apa jundus syaitani bala tentarane setan. Wastaulalan nguasai apa jundus syaitani alal makani ngatasé panggonan. Wawako lan tumibo lan jatuh lil qalbi maring ati bihi kelawan makan apa unsun aring tawa jinak wa ilfin lan condong la mahalata halih mesti muqtadiyati syahwati ing pira-pira tuntutane ing dalem pira-pira tuntutane nafsu syahwat bila adati kelawan sebab kebiasaan, kelawan sebab adat, kelawan sebab kebiasaan. Wa ghalabalan ngelindih utawa nguasai apa dzalika mengkono ansi wa ilfin. Insin wa ilfin ngono. Alaihi ngatasé qalbi wa ya'suru lan angel alaihi ngatasé qalbi. Apa an-nuzu'u nyopot mocot utawa njabut anhu saking insi wa ilfi sumaya luju mongko nuli pertelo apal aklu akal alladzi kang huwa kang utawi akal iku hizbullahi bala tentarane Gusti Allah wa juntihi lan tegese bala tentarane Allah wa mungqadha auliyaihi lan kang nyelametake pira-pira kekasih Allah wa mungqadha auliyaihi lan kang nyelametake pira-pira kekasih Allah min aidi a'daihi saking pira-pira tangane musuhe Allah syai'an kelawan gal setitik fasyai'an mongko kelawan gal setitik bitadriji kelawan pangkat-pangkat tegese pangkat-pangkat iki bertahap fa'in lam yaqwa jadi gini pada usia yang paling pokok yang paling penting usia pendidikan ini yang terbaik. Ini adalah usia seperti tadi disampaikan di atas adalah usia anak-anak. Ini sebelum balik. Sebelum balik sampai murohek, sampai menghadapi remaja. Ini adalah pendidikan yang paling baik. Pendidikan yang paling baik, lingkungan yang paling baik, dan berteman dengan teman yang baik. Ini, jadi kuncinya 3. Diberi pendidikan yang baik, terutama pendidikan akhlak, diberikan lingkungan yang baik, dan diberikan teman yang baik. Kenapa? Karena jangan sampai hawa nafsu ini terlebih dahulu menguasai pada dirinya. Bila mana tidak 3 tersebut ini tidak dilakukan, maka pada usia-usia tersebut ini hawa nafsu ini menguasai terlebih dahulu. Faqad sabaqa jundu syaitan. Jadi bala tentaranya setan ini menguasai terlebih dahulu. Dan akhirnya menguasai suatu tempat yang ada di dalam hati. Akhirnya
hati ini senantiasa ini mengikuti dari keinginan-keinginan syaitani, keinginan-keinginan yang tidak baik, karena hawa nafsu ini sudah menguasai pada hatinya, sehingga mereka diupayakan jangan sampai didahului oleh jundu syaitan, bala tentaranya setan menguasai pada hatinya. Maka yang terbaik di usia-usia sebelum murahek sampai usia remaja ini adalah usia-usia yang paling efektif untuk diberi bimbingan, diberi pelajaran pada arah yang baik, pada lingkungan yang baik, pada teman yang baik, sehingga jangan sampai hawa nafsu atau juntu syaitan ini menguasai pada dirinya. Nah, setelah ini kalau sudah menguasai, kalau hawa nafsu ini sudah menguasai pada dirinya, menguasai pada hati, sehingga hati ini condong untuk mengikuti hawa nafsunya. Bil adati wa ghalaba dzalik, karena sudah menjadi kebiasaan, sejak kecil ini sudah menjadi kebiasaan untuk mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau dari kecil ini sudah ditanamkan pada hal-hal yang tersebut tadi, sehingga apa yang dilakukan pada masa-masa tersebut ini menjadi kebiasaan setelah dia ini mencapai usia remaja dan seterusnya, di mana akal ini condong dijadikan suatu acuan pada dirinya sendiri, dan akal ini adalah tentaranya malaikat, sehingga akal ini menguasai hati, dan pada akhirnya hawa nafsu ini tidak bisa memasuki dalam hati, sehingga mereka selalu berpikir positif, menjalankan hal yang positif, dan tidak terjerumus pada hal-hal yang kurang baik. Fa in lam yakwa mongko lamun ora kuat, walayak malulan ora sempurna, wa ilam yakwa lamun ora kuat apa akal, walam yakmalan ora sempurna apa akal, salimat mongko masrahake apa mamlukatal qalbi pira-pira keratone ati, apa mamlukatal qalbi pira-pira keratone ati li syaitani maring setan. Sehingga kalau itu sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, sudah menjadi kebiasaannya di mana mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bala tentaranya setan, akal ini pada saat usia-usia remaja, akal yang mestinya ini harus dipergunakan, tapi akal sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menaklukkan hawa nafsu, di mana orang tersebut ini sudah tidak mau menggunakan akalnya dengan baik, dengan positif. Pada akhirnya mereka memasrahkan keratonnya hati ini kepada setan. Jadi karena mereka tidak mampu untuk bisa menguasai jiwanya, tidak menguasai diri seseorang, yang akhirnya hati ini dipasrahkan kepada setan dan terjajah oleh setan, sehingga hawa nafsu ini yang merajalela pada dirinya. Dan akal ini tidak bisa digunakan, tidak bisa mau menggunakan untuk introspeksi, untuk muhasabah atau mengoreksi pada dirinya sendiri. Yang paling dia ikuti adalah kemauan-kemauan hawa nafsunya. Wan jazalan ngelestareake iki ngelaksanakake sapa Allah inu setan kang apa sapa Allah inu setan kang dilaknati
mau'idahu ing pira-pira janjine lain, sehingga setan ini akhirnya sudah melaksanakan, sudah menunaikan janji-janjinya, di mana setan ini berusaha untuk mencari teman, menjerumuskan manusia dan mencari teman penghuni neraka. Khaisuqala ing dalam sekirane ngucap sapa al-lainu, khaisuqala ing dalam sekirane ngucap sapa al-lainu, iki ning Quran. Dadi setan wing iblis iki ngucap nalikane dilaknat dening Gusti Allah karena gak gelem nglaksanane perintahe Gusti Allah sehingga dilaknat. Dan iblis ini mengatakan bahwasanya dirinya sampai karena sudah dicap oleh Allah jadi penghuni neraka, maka iblis ini meminta satu permintaan. Apa iki? Anak nuning nggih. La'ahtanikan nadhuriyatahu illa qalila. La'ahtani kana yakti bakal nyesatake ingsun. Yakti bakal nyesatake ingsun sapa ingsun dzurriyyatahu ing pira-pira keturunane Adam. Dzurriyyatahu ing pira-pira keturunane Adam illa qalilan angin kang kidik. Jadi setan ini pada saat oleh Allah ini dijadikan penghuni neraka, diancam menjadi penghuni neraka karena tidak mau melaksanakan perintahnya Allah untuk hormat kepada Nabi Adam, sehingga setelah dicap menjadi penghuni neraka, setan ini minta satu permintaan di mana sampai kapanpun dia akan berusaha untuk mencari teman dari golongannya Adam, yaitu manusia, untuk mencari teman jadi penghuni neraka, dan mereka selalu ingin menjerumuskan manusia, dan setelah manusia terjerumus maka akan menjadi temannya, di mana manusia ini senantiasa yang diikuti ini adalah hawa nafsunya. Dan mereka kalau sudah seperti itu, maka setan ini berhasil sudah melaksanakan tugasnya atas izinnya Allah, di mana permintaan setan ini adalah sampai kapanpun ingin mencari teman dari golongannya Adam atau keturunannya Adam. Wa ing kamu lana namun sempurna apal aklu akal, wa qawiyalan kuat kana mongko ono apa awwala syuhrihi ketungkule tugase akal iku kom ujunuti syaitani ngalahake pira-pira bala tentarane setan. Iku kom ujunuti syaitani ngalahake pira-pira bala tentarane setan. Bikasri syahwati kelawan mecah utawa ngejur nafsu syahwat. Wa mufaraqatil adati lan misah saking pira-pira kebiasaane. Wa mufaraqatil adati lan misah saking pira-pira kebiasaane. Waraddat tabai lan nolak utawa mbalekake tabiat utawa mbalekake watak ila sabilil qahri maring dalan maksa ilalang ibadati maring ibadah. Lah iki bila manusia ini mau menggunakan akalnya, dan akalnya ini menjadi kuat, di mana suka bertafakur, suka introspeksi diri, akalnya diisi dengan ilmu, akalnya tidak dipergunakan untuk tidur, akalnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik,
akalnya ini dijadikan hal-hal yang positif sehingga akalnya ini menjadi kuat. Setelah akalnya ini kuat sehingga awal permulaannya adalah akal ini tugasnya adalah mengalahkan bala tentara perangnya setan, yaitu hawa nafsu. Setelah kalah maka akal ini akan menguasai hati. Wa mufaraqatil adat, dan yang sebelumnya ini adat atau kebiasaan pada dirinya ini menuruti hawa nafsu, akhirnya memisahkan dari adat yang biasanya kebiasaannya dalam sehari-hari ini adalah mengikuti hawa nafsu, mereka akan berbalik untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Wa mufaraqatil adat, jadi misah dari kebiasaan-kebiasaan. Waraddat tab'i, terus nolak dari watak yang tidak baik, watak-watak yang menjauhkan dari Allah dan menuju pada watak jalan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga bila mana akal ini sudah menguasai secara keseluruhannya, di mana ilmu sudah ada di dalam dirinya dan mau menggunakan ilmunya dengan akal tersebut, akhirnya memiliki ilmu dan mau menggunakan ilmunya, maka orang tersebut ini adalah golongannya orang-orang yang beruntung, golongannya orang-orang yang bahagia pada saatnya nanti. Dan bila tidak bisa melakukan hal-hal tersebut ini, maka manusia ini secara mereka dengan tidak sadar wujudnya manusia, tapi di dalam dirinya ini adalah lebih kejam daripada setan, sehingga mereka menjadi temannya setan dan terjerumus pada tempatnya setan, yaitu neraka. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.